Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Amin. Alhamdulillah ya, di awal tahun ini Ibu bisa masuk lagi di kelas ini. Ya, libur berapa bulan ya? Sebulan. Ya, alhamdulillah bisa bertemu walaupun nanti Ibu tidak mengajari kelas ini. Mudah-mudahan Ibu dapat kabar baik dari kelas ini. Kalau masih SNBP, SMP, yang penting sekarang hafalin dulu untuk TKA-nya. Ya. Untuk di pertemuan hari ini, Ibu akan coba bahas mengenai kesehatan reproduksi remaja ya, yang tujuannya ya, mudah-mudahan kalian paham dan merasa penting gitu ya terkait kesehatan reproduksi itu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Mengapa kesehatan reproduksi penting? Yang pertama, kesehatan reproduksi adalah fondasi masa depan remaja. Memahaminya sejak dini membantu remaja tumbuh sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Dampak positif memahami kesehatan reproduksi sejak dini, meningkatkan kepercayaan diri, gitu ya. Kemudian membangun relasi yang sehat, serta mendorong gaya hidup positif dan produktif bagi remaja. Pencegahan kehamilan tidak direncanakan dan penyakit menular seksual dimulai dari edukasi yang tepat. Pengetahuan ini melindungi remaja dan mempersiapkan mereka menghadapi masa depan dengan percaya diri. Ibu yakin di kelas ini mungkin paham gitu ya akan pentingnya kesehatan reproduksi, apalagi tupoksi dari laki-laki dan perempuannya. Apalagi perempuannya harus menjaga gitu ya. Misalkan Bunda, saya punya pacar, boleh kalian pacaran walaupun dalam agama mah tidak mengizinkan gitu ya. Tapi kalian, anak usia kalian mah pasti mau mencoba gitu ya. Yang penting tahu batasan, jaga diri, apalagi sekarang udah masanya udah ke remaja ya, seperti itu. Kemudian apa itu kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi, bukan hanya bebas dari penyakit saja. Ya. Aspek yang tercakupnya tubuh dan organ reproduksi yang sehat, hormon dan perubahan pubertas, relasi sehat, dan saling menghormati. Pengambilan keputusan yang bijak, artinya kesehatan reproduksi mencakup kesejahteraan menyeluruh, baik itu dari fisik, emosi, dan sosial untuk masa depan yang sehat dan berkualitas gitu ya. Jadi bukannya hanya bebas dari penyakit aja, tapi kita harus bisa menjaga ya tubuh kita gitu ya, bukan hanya hal-hal yang di luar nalar atau larangan seperti kalian seks bebas atau apa, tapi kita harus menjaga dari tubuh kita dulu sendiri gitu ya. Apalagi kan perempuan banyak ya sisi-sisi sensitifnya, laki-laki juga sama gitu ya. Anatomi sistem reproduksi remaja. Organ reproduksi laki-laki, testis produksi sperma dan hormon testosteron. Epidemis vas-deferens penis, testis mulai berkembang saat pubertas usia 9 sampai 14 tahun. Usia kalian masuk? Usianya berapa sekarang? Udah lewat ya. Kemudian organ reproduksi perempuan juga ovarium, produksi sel telur atau hormon estrogen, tubal fallopian, uterus, vagina, ovarium mulai aktif saat pubertas ditandai menstruasi pertama. Walaupun kalian anak IPS, tapi kalian pernah belajar waktu kelas 10. Pernah ya. Kalau nggak di SMP juga sedikit dibahas. Perubahan pubertas laki-laki, pembesaran testis, produksi sperma, mimpi basah. Ada yang sudah mimpi basah? Malu Bu untuk menjawab, nggak apa-apa. Kemudian perempuan, perkembangan payudara, siklus menstruasi, pelebaran pinggul, keduanya dipengaruhi oleh hormon ya. Ada yang belum pernah perempuan di sini? Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah. Haidnya lancar atau ada yang suka sakit? Kemarin ada penyuluhan ikut? Sudah diterapkan atau belum? Belum.
hari pertama ya. Jadi laki-laki harus tahu kalau perempuan haid itu tidak mudah ya, tapi itu pasti rasanya sakit ya. Jadi kalian bersyukur kalian sholat terusnya istrinya kalau yang namanya sholatnya ini kan berbeda karena nanti kan perempuan akan melahirkan, akan hamil kayak gitu. Perubahan fisik selama pubertas. Tumbuh rambut di area tertentu, ketiak, kemaluan, wajah pada laki-laki, betul? Ada yang sudah bertumbuh bulu-bulunya? Ada. Perubahan saraf pada laki-laki menjadi lebih berat. Merasa tidak laki-laki jadi berat? Jadi saya berat jadi anak kan? Di sini aku jadi berat habis dari SD papa. Ya ada. Atau ada yang belum jadi berat? Dulu waktu SMP, udah dari SMP. Kalau perempuan sama nggak? Perbedaan dari SMP ke SMA-nya? Tingginya sama ya, sedikit-sedikit. Kalau laki-laki itu biasanya cepat gitu ya. Soalnya kan waktu dulu juga gitu. Waktu SMP-nya dia kecil, saya dibully terus karena saya pendek. Tapi waktu di SMA dia olahraga, dia ngelakuin treatment, akhirnya dia bisa keterima jadi polisi. Kalau polisi kan ada aturan tinggi ya. Oh berarti umurnya benar-benar besar ketika di SMA. Perubahan bentuk tubuh, pinggul melebar pada perempuan, bahu melebar pada laki-laki. Ketinggalannya, laki masuk gimana kan perempuan mah kan ini gedenya gitu ya. Kemudian perkembangan payudara pada perempuan dan pembesaran fetus pada laki-laki. Walaupun terkesan ini tuh bisa jorang misalkan ya berpikirnya, tapi kalian tuh harus tahu gitu ya, ini tuh ilmu, jangan sampai salah gitu ya, menerjemahkan gitu ya arti-arti yang dipelajari. Kalau misalkan anak memang sering ya dipelajarinya karena di biologi pasti. Nah, kemudian perubahan psikologis dan sosial saat pubertas, emosi dan identitas, mood swingnya, rasa ingin tahunya tinggi, eksplorasi jati diri dan pencarian identitas diri yang kuat. Betul? Betul. Coba ketika di laki-laki yang dirasakan setelah pubertas apa? Atau aku biasa aja, abis pubertas pubertas deh, anak-anak kan, abis biasa gitu. Atau sama moodnya swing gila biasanya perempuan yang gitu ya. Kalau perempuan apa yang dirasa? Wah langsung mau bacok sebenarnya. Laki-laki mah kalau sudah di kelas zaman marah juga marah mau bacok pun di rumah sampai interaksi sosial, perubahan pola pergaulan, lebih dekat dengan teman sebaya dan kebutuhan untuk diterima dalam kelompok. Ya, pasti sudah yang masuk laki-laki jarang yang mau ikut orang tuanya diajak jalan-jalan. Ayo jeng mama orang kamu, mama kemarin teman gue bawa jeng mama, benar tuh gitu kan? Ya, atau ada yang masih suka sama keluarga, gak mau sama temen, ada nggak? Jarang. Dipeluk orang tua, Korea mesti gak nama. Ya, ada nggak? Malu, perempuan juga ada yang malu? Masih cerita ke orang tua suka? Harus ya, kalau ke orang tua kalau ada apa-apa biar orang tua aja dulu yang tahu ya. Kecuali yang suka sehat aja orang tua adek ya. Ada di sini enggak? Menurut ibu mah pasti ibu enggak pernah ada yang suka melawan atau pastinya semua orang sebenarnya tua ya. Percaya ya kelas 12 sudah. Nah, kebutuhan untuk diterima dalam kelompoknya. Pasti kalian punya perasaan ingin diterima kan ketika bersama kelompok. Ini juga kelompok ya, kelas 12 dan pasti perasaannya ingin diterima. Atau ada misalkan, yang penting mah saya mah hadir di kelas. Terserah mulai dengan saya ada atau tidak ada juga, pokoknya saya mah diam. Ada nggak ya seperti itu? Enggak kan, pasti ingin ya dilihat baik itu dalam pelajaran apapun. Misalkan saya punya keunggulan nih di matematika
matematika atau di sejarah misalkan pasti kalian ingin menunjukkannya bahwa kita itu mampu gitu ya. Mungkin nanti terlihatnya dalam prestasinya, misalkan dalam pembagian rapor, nilainya muncul, atau dari UTS yang sebentar lagi gitu ya akan kalian hadapi kan seperti itu. Kemudian normalisasi, semua perubahan ini adalah bagian normal dari tubuh kembang. Pahami, terima, dan kelola dengan sehat ya. Kemudian masalah kesehatan reproduksi remaja, menstruasi tidak teratur. Ada yang mengalami itu? Kadang perempuan itu tidak semuanya 28 hari haid gitu ya. Kadang ada yang 2 bulan baru haid gitu ya. Ada yang sampai 5 bulan baru haid. Tapi itu harus dikonsultasikan ya. Gak boleh dibiarkan, biarin tuh SMA memang sudah teraturnya misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tapi tetap harus dikonsultasikan. Kemudian infeksi saluran reproduksi, kehamilan tidak direncanakan. Apa ini maksudnya kehamilan tidak direncanakan? Amibun. Nah, ini ya yang hati-hati ya, gitu ya. Bukan ibu menakut-nakuti, tapi selalu ada aja gitu. Anak-anak zaman sekarang, ibu juga kadang nggak paham kapan melakukannya, di mana, gitu ya. Tapi yang namanya setan kan ada di mana-mana ya. Kita tidak tahu, apalagi orang tua pun tidak bisa ngikutin kalian selama 24 jam kan kayak gitu. Apalagi gurunya di sekolah makan tinggalan ayam di kelas, dia sampai ayam di dianya misalkan. Padahal mah di luar kayak apal gitu ya, nggak sampai ke mana gitu ya. Bagus ya. Insya Allah. HIV, HPV dan chlamydia. Kalau HIV udah pada makannya ya, penyakit menularnya. PMS dan gangguan hormonal, pengaruh stres pada reproduksi. Cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, kebersihan organ intim. Cuci area intim dengan air bersih, ganti pakaian dalam setiap hari, hindari produk kimia keras ya. Ini pasti sok menjaga kebersihan kan? Cuma soknya pulang sekolah mandi tidak? Tidak kok, langsung tidur. Minimal tidak mandi juga kan kalian selalu kalau yang agamanya Islam kan ada wudu ya, sholat harus dijaga, bajunya harus bersih, isi air najisnya kan gitu ya. Kemudian pola makan sehat dan olahraga. Pola makannya sehat tuh, sehat kan ya ya. Alhamdulillah sehat. Olahraga. Siapa yang rutin olahraganya? Rutin berapa dalam seminggu? Tiap hari. Jam berapa? Sore. Bagus tuh konsisten terus. Nanti kalau udah nikmat biasanya kalau udah males ya, tapi harus konsisten. Jangan olahraganya itu jangan dipaksain, misalkan dia langsung, wah langsung 2 jam lari teh. Yakin dia sampai mau lari deui itu mah ya. Ya, kalau misalkan buat 10 menit sehari, tapi insya Allah nanti konsisten. Terkadang nanti misalkan biasanya 10 menit malah nambah sendiri gitu. Bagusnya seperti itu. Kalau perempuan ada yang rutin olahraga, ya magernya tidur konsisten. Coba aku dilatih ayeuna. Kalau kamu olahraganya lari berapa menit biasanya? Buset, olahraga kamu bisa kesabaran. Kalau poli bisa 3 jam. 3 jam. Ekskul poli kan? Ekskul. Kalau misalkan lari biasa? Lari paling lama 30 menit. Kamu lebih mana? Aku kuliah
perubahannya teh bla 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 misalkan. Nah, nanti dikonsultasikan barangkali nanti perlu penanganan medis ya. Jangan ditutup-tutupi misalkan udah beberapa tahun udah lama ternyata misalkan kamu tiba-tiba ada penyakit amit-amit ya gitu. Tapi kan biasanya yang itu yang misalkan jarang bersihin atau kesehatan teh gitu ya. Tapi itu harus dikonsultasikan. Kemudian hindari perilaku beresiko. Jauhi rokok, kayak merokok. Ya, ada. Narkoba, kelayakan narkoba mah? Seks bebas? Pilih pergaulan positif dan kegiatan produktif, ya. Jangan sekali-kali kalian aduh dari nyobian sekali, ya. Karena kalau sudah pernah mencoba, artinya akan ketagihan, ya. Seperti rokok sebenarnya. Kan kalau laki-laki itu biasanya sama temennya, mana mah cukup dengan rokok, coba nggak sekali, 10 coba aja sekali, oh enak ya rokok teh, kayaknya ngerokok, gitu kan. Yang penting tahu batasan ngerokok atau gimana? Sekolah pakaian, seragam. Ada di luar deh pakaian seragam anggernya harus tahuan. Kemudian relasi sehat dan batasan diri, saling menghormati, hargai perasaan dan pendapat satu sama lain. Komunikasi jujur, ungkapkan perasaan dengan terbuka dan tulus tanpa paksaan. Tidak ada tekanan dalam setiap keputusan. Kemudian menjaga privasi, hormati ruang dan rahasia pribadi pasangan. Menjaga batasan diri, kenali dan pertahankan batas yang nyaman. Hak untuk menolak, kamu berhak berkata tidak dengan tegas, ya. Jadi ini beberapa poin ini kalian harus pahami. Kalian kan harus hargai perasaan teman. Kalau di sini ya kalau yang punya pasangan seperti itu. Kemudian komunikasi harus jujur, jangan banyak berbohong. Karena kalau udah kebiasaan berbohong, biasanya kesehariannya pun sama. Apalagi orang yang suka misalkan lebih-lebihkan, oh saya teh udah nggak diakui wae di kelas saya mah diharapnya cerita hidup saya teh biar menarik, ya. Awalnya misalkan temennya, saya mah gini-gini, ternyata nanti itu bawa terus itu kan hal buruk ya. Menjaga privasi, hormati ruang. Jadi tong terlalu kepo ya. Teman-teman yang memang gak mau ungkapin atau cerita gitu ya. Barangkali mereka tuh punya, saya nggak mau dikasih tahu ke orang lain gitu ya. Jadi harus tahu batasan, jangan maksa misalkan tuh kamu kayak ceritain cepet aku suruh diudahnya misalkan. Makanya si Eta tadi saya ada wae terus di WA ya kayak tadi kamu kenapa kamu cerita, jangan ya, jangan seperti itu, nantinya kamunya yang akan dibenci sama temennya. Kekerasan dalam relasi remaja. Jenis kekerasannya fisik, memukul, mendorong, verbal, menghina, mengancam, emosional, manipulasi, isolasi, seksual paksaan, digital cyberbullying, penyebaran foto tanpa izin. Jenis kekerasan di atas di kelas ini ibu yakin tidak ada. Ya, kalaupun ada segera sadar. Ya, ayo segera sadar. Memukul, mendorong. Awalnya takutnya gini kalau memukul dan mendorong dereng biasa, tapi temennya yang derengnya jadi dulu asli. Verbal biasanya yang paling banyak itu biasanya yang panggil nama orang tua. Ada di sini. Mudah-mudahan yang masih suka panggil nama orang tuanya jangan ya, karena itu secara tidak langsung itu sudah masuk ke pemulihan reaktif verbal kayak gitu. Kemudian contohnya kamu tidak boleh berteman dengan orang lain, ancaman lewat pesan, menyentuh tanpa izin, menyebarkan foto pribadi, memaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Biasanya yang seperti itu kalau sudah punya circle biasanya. Kalau misalkan circle-nya sudah kuat ya, kalau misalkan nih satu circle siapa di sini? Ada nggak circle-nya? Oh nggak ada circle. Misalkan aja ingat circle-nya. Terus pakai dia senang ke temennya. Awas temen kamu yang main sinagin sebenarnya kamu tahu kan kita beda punggung sama mereka.
baik itu kalian menjadi korban atau misalkan kalian melihat, tolong dokumentasikan biar menjadi bukti ketika ada teman kita atau di sekitaran kita yang memang sedang mendapat kekerasan, bullying seperti itu ya. Karena biasanya korban itu tidak mau melapor ya. Kebanyakan takutnya nanti, apalagi misalkan orang itu sudah dilecehkan, pasti dia tidak mau bercerita karena dia malu. Kalau misalkan identitas dia terungkap. Tapi coba nanti kalau kalian melihat ada yang membuli atau apa, coba laporkan saja ya. Gitu. Jangan sampai dia. Kemudian ini ada mitos dan fakta kesehatan reproduksi. Mitosnya, menstruasi tidak teratur adalah hal yang tidak normal dan berbahaya. Padahal faktanya, siklus menstruasi bisa bervariasi 21 sampai 35 hari dan sedikit tidak teratur adalah hal wajar, terutama pada remaja. Kemudian, mitos mimpi basah adalah karena penyakit atau perilaku tidak baik. Makanya, mimpi basah adalah proses alami dan normal pada remaja laki-laki sebagai bagian dari perkembangan pubertas ya. Jadi komisin di olok-olok, tapi makanya juga mimpi basah, kamu kan normal sudah mimpi basah gitu ya. Padahal kan itu hal yang normal ya pada laki-laki. Kemudian mitos edukasi kesehatan reproduksi mendorong remaja untuk berhubungan seksual. Faktanya edukasi reproduksi justru membantu remaja membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Contohnya mungkin Ibu sekarang menjelaskan tentang reproduksi. Mitosnya kan kalau dijelasin mah katanya baru dokter kalau linter, jadi ingin misalkan jadi kanu seksual gitu ya. Padahal kan itu ilmu ya, biar kalian paham harus seperti apa. Mitosnya perempuan tidak bisa hamil saat pertama kali berhubungan seksual. Faktanya kehamilan bisa terjadi kapan saja, termasuk pertama kali. Tidak ada waktu yang aman tanpa perlindungan ya. Jadi jangan sekali-kali kalian ada pikiran mau mencoba, nah ada sekali mau jadi ya, jangan. Biasanya apalagi yang belum menikah diujinya sama Allah jadinya gitu. Nah sekali itu jadi gitu, menghoyong bertahun-tahun pengen punya anak tapi Allah belum berikan gitu ya. Biasanya bagi anak-anak yang nakal gitu ya seperti itu dan melakukan, biasanya sama Allah lebih mudah untuk mendapatkan anak ya. Karena itu mungkin salah satu ujian juga ya yang karena udah berdosa. Pengaruh media sosial, informasi positif versus hoax. Media sosial bisa menjadi sumber edukasi kesehatan reproduksi yang bermanfaat, namun juga rentan menyebarkan hoax dan standar tubuh yang tidak realistis. Selalu cek kebenaran informasi sebelum dipercaya. Kalau itulah pasti ya cara membedakan itu beritanya hoax atau bukan gitu ya. Bijak menggunakan media sosial, ikuti akun edukatif terpercaya, hindari konten yang menyesatkan, dan jadilah pengguna aktif yang kritis. Gunakan medsos untuk belajar, bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Privasi dan etika digital, jaga informasi pribadi dan foto diri, jangan bagikan data sensitif secara online. Hormati privasi orang lain dan laporkan konten yang tidak pantas demi keamanan bersama. Di tahun kemarin Ibu banyak beberapa kasus mengenai foto yang tersebar luas sama temannya gitu ya, tapi dijadikan kayak stiker tapi yang aneh, apalagi sekarang ada AI ya, yang tadinya misalkan pakaiannya lengkap terus pakai AI jadi terbuka, ada yang sejahat itu gitu ya. Di kita itu di kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan di kasusnya tidak ada. Sumber bantuan untuk remaja, ketika di sekolah kalian kalau misalkan menemukan sesuatu atau ingin bercerita boleh langsung datang ke guru BK, wali kelas ataupun ke UKS. Kalau di rumah ada komunitas keluarga, tenaga kesehatan dan psikolog. Layanan kesehatan puskesmas, klinik remaja atau hotline. Statistik kesehatan reproduksi remaja di Indonesia, menstruasi tidak teratur, kurang lebih 60% remaja perempuan mengalami siklus tidak teratur di usia 12 sampai 18 tahun. Kehamilan remaja Indonesia mencatat 48% ibu kelahiran dari ibu usia 15 sampai 19 tahun. Mudah-mudahan dijauhkan ya ini. Penyakit menular seksual,
Kurang lebih 33% kasus HIV baru di Indonesia ditemukan pada kelompok usia remaja dan dewasa muda. Ya. Refleksi dan komitmen pribadi, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah kamu pelajari tentang kesehatan reproduksi dan tuliskan komitmenmu. Misalkan contoh komitmen sederhana, aku akan menjaga kebersihan organ intimku setiap hari. Aku akan berani bertanya kepada guru atau orang tua jika ada yang ingin diketahui. Aku akan menghindari perilaku beresiko dan menjaga batas diriku. Aku akan mendukung teman-temanku untuk hidup sehat. Diskusikan komitmenmu bersama teman sekelas dan saling menguatkan satu sama lain. Kesimpulan dan pesan pentingnya, kesehatan reproduksi adalah kunci masa depan sehat dan berkualitas bagi remaja. Pahami tubuhmu dan perubahan pubertas sebagai proses alami yang normal. Jaga kebersihan organ intim secara rutin dan konsisten setiap hari. Ya. Terapkan pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Hindari perilaku beresiko, merokok, narkoba, dan pergaulan bebas. Manfaatkan dukungan keluarga, guru BK, dan tenaga kesehatan di sekitarmu. Jadi, sudah paham apa yang Ibu sudah jelaskan tadi? Jadi nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang kalian pengen ketahui atau diskusikan, boleh datangi ketika di sekolah, datang ke siapa, di rumah harus ke siapa, misalkan atau di rumah keluar harus ke siapa, ya. Dari penjelasan tadi ada yang mau didiskusikan atau cukup? Paham semuanya? Banyak manfaatnya yang Ibu telah berikan, materi yang sudah Ibu berikan sama kalian. Mudah-mudahan kalian dijauhkan dari segala macam penyakit atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Ya, mungkin bagi laki-laki yang merokok, mudah-mudahan bisa berkurang merokoknya. Walaupun merokok itu sulit untuk berhenti, ya, gitu ya. Tapi mudah-mudahan dicoba berkurang, gitu ya. Apalagi sekarang masih pelajar, belum punya uang sendiri. Udah bisa pas nggak gojek, jadi yuk saya mau ngerokok, lebar gitu kalunya, gitu ya. Untuk perempuan hati-hati yang punya pacar, jangan berlebihan, ya. Jangan tangannya cuma ngomongnya rugi mah perempuan, kalau kita mau rugi kena tinggal, ya. Tapi untuk perempuan, tapi insya Allah pas ini mah bisa menjaga baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan mudah-mudahan bisa soleh dan solehah. Pertemuan hari ini alhamdulillah telah selesai. Terima kasih mengucapkannya untuk hari ini, kalian hebat-hebat dan mudah-mudahan cita-cita kalian dapat terwujud walaupun banyak rintangannya, ya. Dari kelas 11 pun sama, gitu ya. Tapi alhamdulillah Ibu lihat pas ini tidak